Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan para peserta dai online yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang bertema Islam dalam tantangan zaman. Hadirin, berbicara tentang zaman, maka jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, bunuh-membunuh adalah suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan di antara mereka. Perbudakan adalah suatu hal yang telah mendekar di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti anak laki-laki yang masuk ke dalam kegelapan, di dalam suatu jalan yang berlumpur, tidak ada lampu dan tanpa tongkat untuk meneliti jalan. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabinya, supaya memandu umat manusia di dunia ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti untuk menyebarkan ajaran Islam, meskipun mendapatkan berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat. Beliau hanya hidup 63 tahun, akan tetapi mempunyai keberhasilan yang sangat mengagumkan. Beliau wafat setelah berhasil mengubah dunia dari gelap gulita, kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang benar-benar baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka yang banyak menyebut Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman keemasan, Islam muncul dinasti Abbasiyah, di mana orang-orang bisa hidup dengan damai dan kesejahteraan. Tidak ada perbedaan antara yang satu dan lainnya. Berbagai hal dan urusan sosial berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan Islam mengalami kemunduran dan masa-masa suram. Maka, pada abad ke-20 ini, semua orang Islam di seluruh dunia muncul dari definisi besar mereka. Semangat Islam yang telah hilang akan menyala lagi demi untuk mendapatkan keagungan. Sehingga kita dapat melihat Islam muncul di berbagai tempat, seperti di Amerika walaupun Islam di bawah penguasaan Zionisme, di Thailand walaupun Islam di bawah penguasaan mengakui Buddhisme, di Filipina walaupun Islam di bawah penguasaan pemerintahan Arroyo dan seterusnya. Akan tetapi Islam terus menggeliat bangkit dan tumbuh pesat, sebagaimana dalam hadis Ad-Daraqutni menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang bisa menggaulinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di negeri Indonesia kita tercinta, Islam juga terus menggeliat bangkit dan tumbuh pesat. Di mana-mana masjid-masjid penuh dengan jamaah-jamaah yang melakukan kajian-kajian keislaman, dan wanita-wanita pemakai hijab ada di mana-mana. Bukan merupakan suatu pemandangan yang aneh lagi, sebab mereka mulai mengetahui hal tersebut adalah suatu kewajiban demi untuk mematuhi aturan dan hukum Islam. Hadirin masyarakat muslimin, kita sebagai santri dan generasi muda harus mendekati mereka dan memberikan mereka semangat untuk memperdalam hukum Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya, sehingga terciptakanlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian syarahan singkat saya. Dari uraian syarahan singkat saya tadi dapat kita ambilkan kesimpulan bahwasanya mari kita gunakan masa-masa muda kita dengan berbagai aktivitas amal saleh yang baik, yang bermensi ibadah ritual maqbah maupun yang bermensi sosial kemasyarakatan.
Demikian uraian secara singkat saya. Semoga dapat kita ambilkan manfaat. Apabila ada kesalahan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Usikum binafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.